Jamasdan TV. Harta itu kita mesti jaga. Kalau ilmu itu, ilmu jaga diri kita loh. Kita ngaji, oh ingat, oh ini belajarnya kayak gini, oh ini haram nih, saya nggak boleh tindak ini berarti. Oh ini masalah ini, saya nggak boleh ngambil ini. Oh ini nggak halal nih, nggak boleh saya ambil. Ilmu ingatkan. Kalau harta kebalikannya kita jaga terus. Lanjut lagi, Ali katakan, al ilmu yazku alal infaq au alal amal. Ilmu itu yazku bertambah dengan diamalkan. Jadi kalau kita amalkan ilmu, tahu satu ilmu, amalkan, ilmu nambah terus tuh. Ada amalkan lagi nambah terus, ada lagi amalkan lagi nambah terus. Sedangkan harta itu, kalau harta itu kita keluarkan, kita pakai, hartanya jadi apa? Berkurang. Sifat harta itu kayak gitu. Kalau ilmu itu makin diamalkan, ilmunya makin nambah terus. Namun kalau harta makin banyak dipakai, lama-lama akan habis. Berkurang dan berkurang terus. Terus yang ketiga lagi. Wal malu tankusuhu an-nafaqatu. Ilmu itu, harta itu, tadi sudah, ini lanjutannya. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu untuk suatu masalah, ilmu ini jadi hakim. Dia hukumi ini benar, dia hukumi ini salah, dia hukumi ini halal, ini haram, pakai ilmu. Sedangkan harta itu jadi objek, jadi sesuatu yang kena hukum. Maka ada kita katakan barang ini halal, khamr ini haram. Ada dalam sisi perbuatan, judi itu haram. Jadi perbuatannya yang dihukumi. Berarti harta yang dihukumi, harta yang kena hukum, yang tugas menghukumi siapa? Ilmu. Maka dari sisi ini, ilmu punya keunggulan. Sedangkan harta itu yang kena hukum. Maka kita kenal tadi ya, ada harta yang halal, ada harta yang haram. Untuk tahu ini hukumnya bagaimana, ya butuh belajar lagi. Saya punya simpanan kayak begini, ini haram atau halal. Nah, perlu tahu lagi. Jangan-jangan ini hasil menipu, jangan-jangan ini hasil tidak amanah, dan seterusnya. Terus yang berikutnya lagi, dikatakan lagi oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Al-ilmu yuksibul alima ta'a fi hayatihi wa jamilal ahdusati ba'da mautihi. Mencintai orang yang berilmu itu bagian dari agama. Mencintai ilmu itu juga bagian dari agama. Berarti mencintai ulama itu bagian dari agama. Kita punya pahala, apalagi mencontoh yang baik-baik dari para ulama. Lalu dikatakan lagi, ilmu menjadikan orang yang memilikinya menjadi seorang yang ditaati. Orang yang berilmu itu diikuti. Dan kalau sudah meninggal dunia, dikenang jasa-jasanya. Oh sudah, dia punya ilmu ini, punya ilmu itu. Oh dia punya karya ini, punya karya itu. Kalau harta bagaimana? Harta tergantung penggunaan. Kalau harta digunakan yang salah, ya tidak dikenang lagi. Namun kalau harta dipakai untuk yang baik, dia pakai untuk amal jariah, dia pakai untuk amal soleh, dikenang itu harta. Namun kalau ilmu secara otomatis, kalau dibawa mati, orang-orang tahu orang ini punya jasa dalam ilmu, akan dikenang.
Nah, sekarang saya bahas dari sisi perkataan Imam Ibnul Qayyim, ada kurang lebih 40. Saya bahas sebagian saja. Mudah-mudahan kesinggung malam ini. Imam Ibnul Qayyim dia rinci ada kurang lebih 40. Yang pertama, ilmu itu warisan para nabi. Kalau harta itu warisan orang kaya. Itu pun kalau punya harta. Kan gak semua harta bisa dijadikan waris. Betul nggak? Apa setiap orang yang meninggal dunia itu punya harta, hartanya jadi waris? Gimana coba Pak? Ada orang meninggal, punya harta dia. Apa setiap harta ini jadi warisan? Hah? Belum tentu. Orang itu kalau meninggal, maka urutan untuk menggunakan harta peninggalannya itu urutannya ini. Lihat. Yang pertama urus jenazah. Yang kedua bayar utang. Utang dulu loh. Yang ketiga tunaikan wasiat. Wasiat pun itu tidak boleh lebih dari 1/3. Yang keempat bagi warisan. Coba ulang. Berapa tadi? Satu apa? Urus jenazah. Ya mungkin nggak mahal nih ya. Yang kedua apa? Bayar utang. Makanya coba kalau harta peninggalannya 1 miliar, utangnya 990 juta. 990 juta. Tobat. Sisa 10 juta toh? 1 miliar. Utang 990 juta. Sisa 10 juta toh? Makanya saya bilang, tidak semua harta itu bisa dibagi waris. Tapi masalahnya ini tergantung keluarga. Keluarga ini banyak yang ngeyel-ngeyelan. Ada yang ngaji, ada yang orang ngaji. Akhirnya yang ngaji nuntut dibagi sesuai hukum syar'i, ada yang tetap pokoknya bagi rata wae ora masalah. Atau ada yang gini, itu ada rumah sana, ada sawah sana. Dulu bapak bilang itu milik saya loh rumah yang itu. Yang sana juga itu sawah di sana itu milik saya. Padahal saudara-saudara yang lainnya nggak ada yang tahu loh itu. Kepiye Pak kayak begini Pak? Solusinya gimana ini Pak? Solusinya gimana? Makanya nanti kalau kalimat selanjutnya dari Ibnul Qayyim ini, beliau agak keras nanti di belakang-belakang ini. Beliau katakan itu harta itu dampak buruknya itu lebih banyak dibandingkan ilmu. Apa yang terjadi dengan masalah tadi itu Pak? Si saudaranya itu ngeklaim dia dapat jatah sana coba. Konfliknya ada nggak setelah itu? Ada nggak? Saudara-saudara yang lain nggak tahu. Dia itu siapa yang ngomong kayak gitu? Buktinya mana? Satu. Terus yang lain tetap ngotot lagi. Sudah dibagi rata saja. Kamu nggak usah dapat jatah itu. Yang lain lagi nuntut. Wah sudah bagi saja sesuai dengan hukum Islam. Akhirnya yang saudara-saudara tadi itu nggak pernah akur. Maka dampak buruk harta itu banyak. Solusinya kepripun Pak berarti Pak ini? Solusinya bagaimana? Menyelesaikan masalah waris seperti ini Pak. Mau tak kasih solusi nggak? Soalnya kalau saya suruh ngaji aja nggak rampung-rampung. Solusinya gimana? Mau saya kasih tahu jawabannya? Satu kata aja. Ngalah. Paham? Coba kalau nggak ngalah, solusinya apa lagi? Coba beritahu saya. Hah? Mau solusi apa lagi coba Pak? Coba kasih solusi yang lain. Yang buat tentram lagi itu loh, yang nggak buat konflik lagi. Ada Pak? Ada yang mau kasih masukan? Nggak ada? Oh tapi saya berat banget ya. Ya berarti masalah hati ini sekarang nih yang berat. Sekarang yang kedua. Ilmu itu
Saya bahas berapa poin ya. Sekarang ilmu ya. Kalau kita ngaji itu, hati kita jadi mulia, tenang, hati kita itu jadi bersih. Orang ngaji itu dia akan sampai pada level kesempurnaan jiwa, kata Imam Ibnul Qayyim. Hatinya apa tadi? Tenang. Dapat tausiah-tausiah, wah kok tentram banget ya. Pernah seorang sahabat Hamzalah itu sampai katakan pada Abu Bakar. Karena dia mengatakan pada Abu Bakar, Hanzalah ini sudah munafik saat ini. Abu Bakar kaget, kok kamu bilang dirimu munafik? Saya kalau ngaji di hadapan Rasul, lagi dengar beliau beri tausiah, seakan-akan saya berada di taman-taman surga. Namun ketika saya balik ke keluarga saya, buyar semuanya. Itu tanda kalau di dalam majelis ilmu tenang. Maka tadi Imam Ibnul Qayyim katakan dia sampai pada level kesempurnaan jiwa. Namun kalau dengan harta tidak demikian. Kesempurnaan jiwa tidak bisa kita sebut demikian. Justru kata Imam Ibnul Qayyim, efek dari mengumpulkan harta itu ada sifat-sifat jelek muncul. Orang yang sombong itu gara-gara harta. Betul lah, betul. Gak ada orang miskin sombong tuh, keterlaluan kalau orang miskin sombong. Uang pelit, orang pelit siapa? Orang kaya juga kan? Sifat pelit muncul. Sifat rakus muncul enggak dari harta? Harta juga muncul sifat rakus. Sama satu lagi. Sifat tidak amanah itu pasti gara-gara harta juga. Mau sesoleh apapun, kalau sudah urusan duit, Pak, Bu, solehnya turun. Kalau dia sudah tidak punya sifat amanah, turun derajatnya. Sesoleh-soleh apapun orang bilang itu. Tapi kalau urusan duit dia tidak amanat, oh tunggu saja itu. Maka kesimpulannya berarti sifat dari ilmu itu ngajak kita kepada kebaikan. Orang jadi tawadhu ya gara-gara ilmu. Dia rendah hati, tidak sombong, ilmu. Dia tidak pelit, punya ilmu juga. Tidak pelit dari mana misalnya? Ada kewajiban zakat. Dia keluarkan zakat tadi, sudah. Sifat pelit itu hilang. Kalau dia punya ilmu juga, dia benar-benar jaga amanat. Jangan sampai tidak amanat. Terus, masih ada lagi. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Annal alima yad'un nasal ilallahi bi ilmihi wa halihi. Orang yang berilmu itu ngajak manusia dengan dia menyampaikan ilmu dan dia mencontohkan sikap baik dengan ilmu ini. Wa jami'ul mali yad'um ila dunya bihalihi wa malihi. Sedangkan orang yang mengumpulkan harta, dia ngajak orang itu miliki dunia, dia kasih contoh dengan penampilannya dan juga dengan hartanya. Coba lihat di sini Bapak Ibu-ibu. Berarti ilmu itu tersebar dengan diajarkan pada orang lain. Namun tidak hanya dengan pengajaran. Tersebarnya ilmu itu bisa dengan sikap. Maka dakwah itu ada dua macam. Ada dakwah dengan menyampaikan ilmu langsung. Ada dakwah yang kedua, dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan sikap. Misalnya saya contohkan gini. Ini ada Pak Ustadz ngaji.
Dia suruh ibu-ibu pakai jilbab. Tapi Pak Ustadz ini istrinya nggak pakai jilbab. Bu, jenengan mau dengar nggak? Jenengan tahu sendiri nih, tahu. Pak Ustadz ini istrinya, gayanya bukan main. Nggak pakai jilbab. Ibu-ibu mau dengar kalau dia ngomong, ibu-ibu, jangan lupa loh, kalau keluar rumah pakai jilbab. Jenengan mau dengar, Bu? Pak Ustadznya ngomong kayak gitu, istrinya nggak pakai jilbab. Mau dengar, Bu? Enggak. Kenapa? Tidak dipraktekkan. Tidak dikasih contoh. Beda. Mungkin Ustadz ini nggak usah banyak ngomong. Dia cukup jalan dengan istrinya saja. Ibu-ibu tahu. Oh, istrinya berjilbab. Oh, saya juga berarti harus pakai jilbab ya Ustadz. Nggak usah ngomong pun, cuma lihat aja. Orang terpengaruh. Betul nggak? Saya contohkan lagi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ngomong Umamah, cucu beliau dari putrinya Zainab. Naik turun, mau naik ke atas dia gendong Umamah. Mau turun dia letakkan Umamah lagi. Berarti kesimpulannya, sholat sambil gendong anak tidak membatalkan sholat. Gampang tuh kesimpulannya ya. Nah, namun bukan itu saya ingin ambil. Coba lihat. Nabi SAW ini tidak banyak bicara tentang masalah ini. Dia ingin contohkan kepada orang-orang musyrik Arab. Orang musyrik Arab dulu itu sangat benci pada anak perempuan. Nabi kasih contohnya apa? Cukup gendong Umamah saja. Mereka tahu, oh Nabi SAW itu senang ya dengan anak perempuan ya. Karena orang Arab zaman dulu itu beda. Makanya para ulama katakan tentang sikap Nabi SAW ini, inilah contoh. Kalau dakwah itu dengan praktek, itu lebih mengena daripada dakwah dengan lisan. Kita sama juga. Kadang kita dengan sedulur dekat, dengan keluarga dekat, mau banyak bicara nggak bisa Pak Bu. Sama juga ibu-ibu dengan suaminya. Kalau saya sih saranin ibu-ibu nggak jadi ustazah di rumah. Artinya ceramai suaminya terus. Tanya sama bapak, tidak ada bapak yang terima. Mereka ini orang-orang sombong semua. Sombong dengan istrinya sendiri. Rata-rata laki-laki itu Bu, ingat ya, ini rumus saya ini. Kalau nggak percaya nanti tanya sendiri deh. Rata-rata laki-laki itu tidak mau diceramai oleh istrinya sendiri. Betul nggak Pak? Rata-rata ini sombong-sombong benar mereka ini memang. Kok di marah-marahin istri nggak terima pasti. Sikap jenengan gimana? Dakwah bil hal. Cukup jenengan berubah saja. Cukup jadi baik. Cukup jadi soleha. Satu lagi, cukup manut. Paham ibu-ibu? Paham buatan? Gak usah banyak teori loh saya itu loh Bu. Apa-apa di rumah, gitu aja. Derek, sudah. Waman itu. Pak, jenengan lebih senang istri yang manut apa cerewet? Manut, coba lihat tuh. Iya toh Pak, betul kan? Pasti itu. Jadi dengan sikap saja itu sudah bisa merubah orang dekat. Itulah dampaknya ilmu kayak gitu. Sama dengan harta juga. Harta itu juga bisa buat pengaruh. Ngajak orang lain. Nyontoh orang itu dengan penampilan. Maka ada yang terpengaruh. Wah saya pengen motor itu lagi. Karena lihat penampilan orang lain punya motor. Azan ya. Azan dulu. Harta itu kita mesti jaga. Kalau ilmu itu, ilmu jaga diri kita loh. Kita ngaji, oh ingat, oh ini belajar yang kayak gini, oh ini haram nih, saya nggak boleh tindak ini berarti. Oh ini masalah ini, saya nggak boleh ngambil ini. Oh ini nggak halal nih, nggak boleh saya ambil.
Ilmu ingatkan. Belum. Nah, jadi tadi kalau dengan harta, orang itu juga ikut-ikutan punya harta karena lihat yang lain. Yang lain punya ini, punya motor, dia ikutan. Yang lain punya perabotan ini, dia ikutan. Harta juga kayak begitu. Saing-saingan. Akhirnya kalau nggak bisa nyaingin karena nggak punya duit, golek utang. Itu pasti. Baik, azan dulu. Jamasdan TV. Baik. Kesimpulan yang terakhir, kalau ilmu itu bisa mengajak manusia itu dengan dua cara. Ilmu disampaikan atau dengan hal, dengan sikap yang baik. Maka kita bisa ngajak orang lain jadi baik. Sebenarnya modalnya dua tadi. Salahnya adalah ketika ilmu disampaikan, kita pun sikapnya tidak mencerminkan ilmu tersebut. Nah, yang kedua, kalau harta juga sama. Orang lain itu bisa terpengaruh, ngikut-ikutan juga punya harta karena melihat penampilan orang lain atau diberi dari orang lain, akhirnya dia itu punya harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Berarti pengen punya harta apa punya ilmu? Ada yang tadi saya kelewat. Ibnu Qayyim bilang gini. Kalau orang itu sudah punya ilmu, dia seorang alim ya. Ilmunya sebagian diambil untuk ganti dengan dunia, dengan harta, dia nggak mau. Tapi beda dengan orang yang punya harta. Orang punya harta, kalau dia lihat ada orang berilmu, ada orang alim, ada orang cerdas, dia tidak ingin harta ini hilang. Hartanya tetap ada, ilmunya tetap ada. Sehingga sama seperti jawaban jenengan tadi, kalau bisa punya dua-duanya. Itu jawaban umumnya orang itu, kalau bisa punya dua-duanya. Ilmu punya, harta punya. Namun kalau orang yang punya ilmu saja disuruh, kamu lepas ilmumu, ganti dengan dunia, ganti dengan harta, dia nggak mau. Saking nikmat itu. Tapi kalau orang sudah punya harta, suruh lepas, nggak mau. Suruh nambah ilmu, baru dia mau. Berarti dia pingin dua-duanya sekaligus. Nah ini jawaban semuanya, ini yang kedua ini. Baik, ada pertanyaan, monggo. Ada? Cukup? Ibu-ibu? Betul? Ya berarti semuanya pengen jadi orang kaya ini. Baik, itu saja. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah ilmu, berkah harta, berkah umur, terus diparingi sehat, panjang umur, dan kita terus bisa istiqomah kepada Allah dengan beribadah dan diberikan husnul khatimah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamasdan TV.